Pria sulit menemui orang hidup, hanya menyapa mereka. Namun mereka tidak merespons, malah menunjukkan senjata di pinggang dengan waspada. Di dunia pasca-apokaliptik yang penuh dengan zombie, manusia yang selamat sudah sangat sedikit, karena kekurangan makanan. Kepercayaan antar manusia lenyap. Keluarga Awei berjuang untuk bertahan hidup. Sudah mengembara di kapal selama 2,5 bulan. Meskipun tinggal di kapal memang aman, namun makanan adalah masalah terbesar. Suatu hari, Awei melihat kapal pesiar yang terbengkalai. Maka dia mendayung perahu ke kapal pesiar tersebut, ingin melihat apakah ada makanan di dalamnya. Untuk alasan keamanan, dia memeriksa keadaan di dalam dengan hati-hati menggunakan cermin. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, Awei masuk ke kabin kapal. Kali ini beruntung, dia menemukan banyak makanan. Makanan tersebut cukup untuk mereka bertahan hidup di kapal selama beberapa bulan. Namun, saat dia merasa senang akan hal itu, di dalam ruangan tiba-tiba terdengar suara berisik. Namun Awi tidak memperdulikannya, membawa kotak makanan penuh kembali ke kapal, tanpa disadari karena kelalaian sendiri, menyebabkan istrinya, Ajen, terjebak dalam bahaya besar. Mengetahui suaminya berada di kapal pesiar yang terbalik, makanan yang ditemukan, Ajen bahkan saat suaminya tertidur, diam-diam membawanya ke kapal pesiar. Tujuan, hanya untuk mencari pisau cukur untuk suaminya. Akhirnya, ruangan kembali terdengar berisik. Ajen merasa tidak enak, segera berbalik dan pergi. Sayangnya, sudah terlambat. Tak tahu sudah berapa lama, Awi terbangun oleh tangisan putrinya. Dia memeluk putrinya dan hendak mencari Ajen. Saat menemukan genangan darah di lantai, perasaan buruk tiba-tiba muncul. Awi membuka pintu toilet, melihat istrinya yang tergigit sedang membungkus luka. Suami yang bingung masih tidak tahu apa yang terjadi. Baru saat Jen mengeluarkan gelang hitung mundur dan memakainya di tangan, barulah dia tahu bahwa istrinya sudah digigit oleh zombie. Masih ada 48 jam lagi, Azen akan berubah menjadi zombie. Namun Awi tidak panik, dia segera mulai mengemas barang. Karena berdasarkan peta yang diberikan oleh Zeus, di daratan ada pos bantuan yang mereka dirikan. Mungkin ada obat untuk virus ini di luar sana. Tidak boleh menunda-nunda. Keluarga itu segera berangkat. Namun daratan jauh lebih berbahaya dibandingkan kapal. Mereka harus selalu waspada. Beruntungnya, nasib mereka baik. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah mobil. Namun saat Awi sedang mengisi bensin mobil, Jen melihat seorang zombie sedang mendekat ke arah mereka. Dia sebenarnya ingin mengingatkan Awi, namun takut suaranya akan mengganggu zombie. Jadi dia hanya bisa menyalakan lampu sein. Setelah melihat kepada Awei, dengan segera mengerti maksud istrinya. Sebelum zombie mendekat, dia segera kembali ke mobil. Dia segera melaju pergi. Tapi tidak lama setelah pergi, Ahzen menyadari, luka-lukanya sudah dipenuhi dengan cairan es. Ini adalah tanda-tanda akan berubah menjadi zombie. Untuk tidak menyakiti keluarganya, Ahzen ingin turun dan pergi. Melihatnya sangat terkejut, Awei akhirnya berhenti mobilnya. Dia kemudian mendekati dan mengejar istrinya yang siap pergi. Ahzen tahu akhirnya, juga tahu bahwa tidak ada obat untuk itu. Namun meskipun begitu, Awei masih tidak ingin menyerah. Dia memaksa istrinya naik ke mobil, agar dia tidak melanjutkan tindakan bodohnya. Dia bahkan sengaja merusak gagang pintu. Mereka melanjutkan perjalanan ke tujuan mereka. Namun tidak lama setelah pergi, kejadian tak terduga terjadi lagi. Sebuah zombie tiba-tiba muncul di tengah jalan, membuat Awei menghindar secara refleks. Kecelakaan tak terhindarkan terjadi. Aizen tertusuk cabang pohon di perutnya. Awei juga jatuh pingsan akibat benturan keras. Ketika Awei bangun dari pingsannya, namun melihat sebuah kata tertulis di pintu mobil. Sementara wajah istrinya sudah dipenuhi cairan es. Tak lama kemudian, terjadi mutasi. Dia ingin menenangkan putrinya yang ketakutan. Namun tanpa sengaja, istrinya berubah menjadi zombie sepenuhnya. Menggigit sekali. Setelah menggendong putrinya keluar dari mobil, Awei kembali lagi. Dia harus mengantar istrinya dengan tangannya sendiri ke perjalanan terakhir. Setelah segala sesuatu selesai, Awei duduk tersungkur dengan putus asa di tanah, mengeluarkan teriakan marah dan tidak rela. Dia memikirkan untuk pergi bersama istrinya seperti itu. Namun demi putrinya yang berusia beberapa bulan, setidaknya sekarang tidak bisa menyerah begitu saja. Maka dia dengan tegas melepas gelang dari tangan istrinya, dan memakainya sendiri. Setelah mengatur hitungan mundur selama 48 jam, Agus kembali membawa putrinya dan berangkat lagi. Karena sebelum berubah, dia harus menitipkan putrinya kepada orang yang dapat dipercaya. Di perjalanan, putrinya terus menangis. Dia menggunakan parfum yang pernah digunakan oleh istrinya. Semprotkan di sekeliling. Putrinya mencium aroma yang dikenal, dan langsung berhenti menangis. Namun pada saat itu, Agus melihat penyebab kecelakaan mereka. Namun ketika dia bersiap-siap untuk mengambil ranting untuk mengatasi mayat hidup itu, tiba-tiba seorang gadis muncul dan menghentikannya. Gadis itu menggores telapak tangannya dengan batu tajam.
Mayat hidup langsung mengikuti bau darah. Jelas, mayat hidup ini juga orang yang sangat dekat dengan gadis itu. Dia hanya mengganti cara yang dia lakukan, hanya membiarkan orang-orang terdekatnya menemani dirinya. Kemudian, Aoi melanjutkan perjalanan menuju pos bantuan berdasarkan peta. Akhirnya saat malam tiba, dia tiba dengan lancar di tujuannya. Namun tempat ini sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Di dalam gelap gulita, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang. Namun saat dia mencari di sekeliling, tiba-tiba melihat seorang wanita duduk di pojok, melihat luka di lengan Aoi. Wanita itu memberinya perawatan sederhana, juga memberitahunya bahwa tempat ini bukan lagi pos bantuan, karena penyebaran virus yang cepat. Zeus sudah lama dibatalkan. Aoi sebenarnya ingin menitipkan anak perempuannya kepada wanita itu, namun tanpa sengaja melihat dia melepas wignya. Dia sedang minum obat, jelas-jelas menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Aoi akhirnya harus menyerah pada pikiran itu. Keesokan paginya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada wanita itu, melanjutkan perjalanan dengan membawa anak perempuan di punggungnya. Saat dalam perjalanan, dia melihat banyak zombie yang tengah mengubur kepala mereka di tanah. Cukup lewat dari samping, mayat hidup akan terbangun. Dengan cepat, Aoi melihat sebuah truk. Awalnya ingin melihat apakah bisa dikendarai. Ternyata pemilik mobil berada di sebelah. Ternyata ada seekor mayat hidup yang mengikutinya. Namun suara tembakan tadi akan menarik lebih banyak zombie. Si gemuk sayangnya terperangkap di dalam lubang. Dia meminta bantuan Aoi. Namun sebelum sempat berkata, zombie muncul tidak jauh dari situ. Tidak sempat berpikir banyak. Setelah mendapatkan kunci mobil si gemuk, Aoi segera masuk ke mobil. Dengan menekan gas, si gemuk diselamatkan. Sebelum kerumunan zombie datang, mereka berdua meninggalkan tempat itu dengan mobil. Kemudian, si gemuk membawa Aoi ke stasiun pengisian gas. Dia dan istrinya tinggal di sini. Hubungan keduanya tampak baik. Hal pertama yang dilakukan si gemuk setelah kembali adalah memberikan kalung yang ditemukannya kepada wanita. Namun sayangnya, semua ini hanyalah gejala permukaan. Saat si gemuk baru saja berbalik dan pergi, Xiao Mei langsung membuang kalung dengan jijik. Aoi terlihat bingung saat melihatnya. Aoi baru saja duduk siap istirahat. Si gemuk ingin membawanya keluar berjalan-jalan. Tanpa pilihan, dia harus menyerahkan putrinya kepada Xiao Mei. Namun yang tidak terduga baginya, si gemuk sebenarnya ingin mengajari Aoi latihan menembak. Banyak zombie berkumpul di sebelah kandang di depan. Sepertinya ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Namun Aoi tidak terlalu memikirkannya. Di bawah bimbingan si gemuk, mereka dengan cepat menyelesaikan semua zombie. Namun ketika mereka mendekat dan melihat, Aoi baru menyadari, ada seorang gadis terkurung di dalam kandang. Dan gadis itu adalah yang dia temui sebelumnya. Aoi sebenarnya berpikir, dia bisa menitipkan putrinya kepada pasangan ini. Namun menggunakan nyawa orang lain untuk bermain permainan, pasti bukan orang baik. Saat itu, Xiao Mei sedang merawat putrinya. Tiba-tiba dia melihat cairan tubuh di tubuh putrinya. Dia segera mengerti apa yang terjadi. Namun dia tidak mengungkapkannya. Dia mencuci dan menjemur pakaian putrinya. Ketika Wei kembali dan melihat adegan ini, dia menyadari Xiao Mei sudah tahu dia terinfeksi virus. Sepertinya dia lebih baik daripada si gemuk. Wanita ini tidak buruk. Mungkin dia bisa mempercayakan putrinya padanya. Saat malam tiba, Wei akhirnya membuat keputusan, karena waktunya sudah hampir habis. Setelah berpisah dengan putrinya dengan berat hati, Wei pergi sendirian keluar. Dia membawa jarum suntik yang diberikan oleh ZF, siap untuk mengakhiri hidupnya. Saat-saat krusial, Xiao Mei tiba-tiba muncul sambil memeluk putrinya. Dia tahu tujuan Wei, dan dia tahu dia sudah terinfeksi virus. Ketika Wei meminta bantuan dari Xiao Mei, harus membantu diri sendiri. Xiao Mei mengatakan bahwa dia tidak bisa merawat anak perempuannya dengan baik. Ternyata dia dan Pang Ge bukan suami istri. Suaminya yang sebenarnya sudah dibunuh oleh Pang Ge. Jika benar-benar memikirkan kepentingan anak perempuan, maka sebaiknya membawa dia pergi dari sini. Mendengar sampai di sini, ditambah lagi dengan tindakan Pang Ge siang hari, hal ini semakin meyakinkan Wei tentang sifat si kakak gemuk. Sepertinya urusan dari S harus ditunda. Wei tiba-tiba teringat, keluarga yang pertama kali dia temui di tepi sungai. Mereka memiliki 2 anak perempuan. Mungkin bisa membantu dirinya. Maka dia memutuskan untuk membawa kedua orang itu ke sana untuk mencoba keberuntungan. Namun sebelum sempat berbicara lebih lanjut, saat tiba-tiba muncul, si kakak gemuk langsung memberikan pukulan ke kepala Wei. Ketika dia bangun, menemukan dirinya terkunci bersama dengan gadis itu. Namun tidak lama kemudian, dia akan berubah menjadi zombie. Wei harus mencari cara untuk keluar. Saat itu, zombie sedang mendekat ke arah ini. Melihat usus yang tergantung di kandang, Wei punya rencana, mengikatnya dengan tali dan melemparkannya ke samping. Zombie tertarik dan bergerak ke arah sana. Saat mereka sedang berebut makanan, berhasil membuka pintu besi.
Dengan menggunakan metode ini, mereka berhasil melarikan diri dari dalam. Kemudian mereka segera menuju stasiun gas, masuk ke dalam ruangan dengan diam-diam, membangunkan Xiao Mei yang sedang tertidur pulas. Kemudian menggendong anak perempuan dan bersiap untuk pergi. Si gemuk yang tidur seperti batu tidak menyadari. Mereka berhasil melarikan diri dari ruangan. Jika tidak terjadi kejadian tak terduga, kejadian tak terduga langsung terjadi. Mereka baru saja bersiap-siap untuk naik mobil. Si gemuk langsung keluar dari ruangan dengan membawa senapan berburu. Xiao Mei sebenarnya ingin mencegah si gemuk menembak. Namun sebelum dia bisa melakukannya, si gemuk langsung menembaknya. Saat melihat si gemuk hampir mengejarnya dari atas, Aoi juga hanya bisa berlari. Mereka berlari sampai ke sebuah gua. Akhirnya berhasil menghindari kejaran. Si gemuk yang marah terus berteriak di luar. Mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Untungnya tidak lama kemudian si gemuk pergi. Saat ini hanya bisa menunggu sampai pagi untuk pergi. Namun saat larut malam, gadis itu terbangun oleh suara aneh. Dia mengambil senter dan melihat, menemukan Aoi sedang menjilati jejak darah di dinding batu. Jelas dia mulai menjadi haus darah. Setelah matahari terbit, Aoi kembali normal. Mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa putrinya dan gadis itu. Namun saat berjalan di bawah sebatang pohon, gadis itu berhenti. Ternyata mayat hidup sebelumnya adalah ayah gadis itu. Dan sekarang sudah dibunuh oleh anggota suku. Dikubur di pohon ini. Setelah gadis itu selesai berdoa untuk ayahnya, sebuah baris 3 orang melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah itu, Ah Wei mulai merasa tidak enak badan. Pada saat itu, hanya tersisa 9 jam sebelum mutasi total. Setelah melalui perjuangan yang menyakitkan, Ah Wei langsung jatuh pingsan, terjatuh di tanah. Untungnya ada seorang gadis yang menggendong anak perempuan itu. Setelah sadar kembali, mereka bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan ke tujuan. Tapi sulit menemukan keluarga itu. Namun menemukan pria itu sedang menggali kuburan untuk keluarganya. Setelah mendekat baru menyadari, ternyata dia juga telah digigit oleh zombie. Awalnya ingin menitipkan anak perempuannya kepada mereka, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Pria itu menyarankan Ah Wei untuk membawa pergi anak perempuannya dari dunia ini, dan mengatakan akan meninggalkan 2 butir peluru untuknya. Ah Wei tidak ragu, langsung berbalik dan pergi. Tidak lama setelah pergi, dia mendengar suara tembakan yang menusuk dari belakang. Pria itu pertama-tama menembak istrinya dan anak perempuannya pergi. Akhirnya dia sendiri. Agus mengambil pistol pria itu, duduk bodoh di tempatnya. Apakah ini benar-benar akan berakhir? Namun suara, "Papa," dari anak perempuannya, sekali lagi membuatnya meninggalkan pikiran itu. "Papa." Gadis itu menggendong anak perempuannya dan memberikannya kepada Agus. Memberitahunya bahwa suku mereka tidak jauh dari sana. Bertanya apakah dia mau pergi bersamanya. Kata-kata gadis itu membuat Agus melihat harapan lagi. Jika bisa mengirim anak perempuannya untuk diasuh di suku mereka, tanpa ragu itu adalah pilihan terbaik. Maka dia dengan tegas menyetujuinya. Keduanya segera mulai berangkat. Namun saat melewati gua, namun di dalamnya terdapat banyak mayat hidup yang sedang merenungkan kesalahannya. Gadis itu mengatakan bahwa zombie sedang tidur. Mereka suka tempat gelap, seperti mayat hidup yang terkubur di dalam tanah. Tidak akan ada masalah jika tidak mengganggu mereka. Namun saat hendak melewati terowongan, tidak disangka, saat hampir mencapai pintu keluar, melihat si gemuk, dan si gemuk sepertinya juga menemukan sesuatu. Berjalan perlahan ke arah sini, untuk menarik perhatian lawan. Setelah Ah Wei menyiapkan gadis dan putrinya, dia kemudian pergi ke belakang truk, berteriak keras nama si gemuk, lalu segera bersembunyi di antara mayat. Namun untuk menemukan Ah Wei, si gemuk mulai membunuh zombie tanpa pandang bulu. Namun pada saat itu, Ah Wei sudah siap untuk melawan. Melihat bahwa dirinya mungkin yang berikutnya, dia dengan tegas menembak si gemuk. Sayangnya tidak mengenai sasaran vital. Ah Wei yang lemah malah dijatuhkan oleh si gemuk. Dan pada saat itu si gemuk menemukan 2 anak di dalam mobil lagi. Tanpa ragu, dia langsung menarik gadis itu dan memukulinya. Kemudian dia menggendong putri Ah Wei. Ah Wei dengan tubuh lelah bangkit lagi. Ketika dia mendekat, namun dia melihat si gemuk tidak menyakiti putri tersebut. Ternyata karena luka tembak baru saja, Kak Gendut terluka parah. Pada saat-saat terakhir hidupnya, dia memilih kebaikan. Untungnya, gadis itu juga tidak apa-apa. Namun juga karena luka di kepala, sedikit bingung. Saat itu, Ah Wei juga mulai kehilangan kesadaran. Dia berusaha keras untuk tetap waras setelah berjalan beberapa jarak. Akhirnya tidak bisa bertahan, meletakkan anak perempuannya. Baru beberapa langkah keluar, Ah Wei langsung jatuh ke tanah. Ketika bangun, keringat sudah menutupi seluruh wajahnya. Dia terus mengusap dengan tangannya, berusaha agar tetap sadar. Melihat daging busuk di sebelahnya,
Dia bahkan tidak bisa menahan nafsu makannya. Melihat anak perempuannya di samping, Aoi memikirkan satu cara. Dia menempelkan sedikit daging busuk. Dengan bantuan gadis itu, dia melanjutkan perjalanan dengan susah payah. Ketika tidak bisa bertahan lagi, Aoi segera berhenti berjalan. Dia mengikat daging busuk ke ranting dan memberitahu gadis itu, "Kamu harus merawatnya untukku." "Baiklah, karena aku akan pergi. Pastikan untuk membantuku." "Saya akan. Aku berjanji, terima kasih." Agung berpisah dengan putrinya. Lalu dia memikul putrinya di punggungnya. Untuk mencegah melukai mereka, Agung memasang pelindung gigi di mulutnya. Tangan-tangannya juga diikat dengan erat. Setelah melakukan semua itu, Agung juga berubah menjadi zombie sepenuhnya. Namun dia tetap melanjutkan langkahnya. Pada saat itu, orang-orang yang sedang membunuh zombie di depan sedang bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba mendengar tangisan bayi dari belakang. Mereka berbalik dan melihat. Mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Saat kabut di depan perlahan-lahan berkurang, sebuah sosok aneh tiba-tiba muncul di depan mata. Sebuah zombie memikul putrinya. Dengan rekan-rekan suku mereka, terus maju dengan membawa beban di bawah bimbingan daging busuk. Sebagai seorang ayah, Agus menyelesaikan misinya yang terakhir. Setelah menyelamatkan dua anak itu, mereka juga mengantarkan Agus dalam perjalanan terakhirnya. Di akhir film, Putri Agus dibawa kembali ke suku mereka. Jelas suku mereka juga sangat menyukai anak itu. Seorang anggota suku tanpa sengaja di perut anak itu menemukan kata terima kasih. Ini adalah cinta terakhir yang ditinggalkan ayah untuk putrinya. Dan juga ucapan terima kasihnya kepada anggota suku yang mengadopsi putrinya. Ungkapan terima kasih